Sebelum kita masuk ke kegiatannya, yang pertama kita harus perhatikan adalah waktu kita akan tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DNS Utari. Beberapa waktu kemarin aku sempat update di Instagram bahwa aku bakal nge-share hal-hal apa aja yang aku lakuin sebelum tidur. Yang dimana ya apa yang kita kerjakan sebelum tidur itu merupakan waktu golden time ya, waktu-waktu yang terbaik, karena waktu kita akan menjelang tidur sampai kita benar-benar tertidur terlelap. Nah, itu kita akan masuk ke gelombang yang lebih tenang, dimana itu adalah waktu yang terbaik untuk memanifestasikan hidup kita yang lebih baik gitu. Makanya apa yang akan kita kerjakan sebelum tidur itu sangat berpengaruh gitu, berpengaruh pada saat kita akan bangun besok. Nah, jadi seperti apa lengkapnya mengenai pembahasan ini? Simak terus videonya ya. Kebetulan aku bikin videonya ini emang bukan kebetulan sih, aku sengaja bikin videonya itu emang sebelum aku tidur gitu. Jadi emang pas gitu kegiatan apa aja yang bakal kita lakuin sebelum kita tidur. Dan di sini aku udah nggak sempat make upan, jadi kayak cuman pakai lipstick doang supaya nggak kelihatan pucet dan lihat noda-noda bekas jerawat. Oke, abaikan ya. Kenapa aktivitas sebelum kita tidur itu perlu kita perhatikan? Karena saat kita akan tertidur sampai akhirnya kita benar-benar tertidur lelap atau bahkan tidak sadar, itu kita sudah mulai berpindah gelombang ya. Jadi gelombang otak kita tuh kan ada beberapa tingkatan. Ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 5. Tapi di sini aku bagi jadi 4 ya, sesuai dengan referensi aku di buku Quantum Ikhlas miliknya R.B. Sentano. Jadi ada 4 gelombang otak di mana saat kita akan tertidur sampai tertidur itu kita akan masuk ke gelombang yang namanya gelombang alfa, gelombang theta, sampai akhirnya ke gelombang delta. Gelombang alfa, gelombang theta, bahkan gelombang delta itu merupakan gelombang otak yang dimana itu adalah peralihan atau pintu akses dari yang pikiran sadar menuju ke pikiran bawah sadar. Jadi yang mulai aktif itu adalah pikiran bawah sadar kita, perasaan bawah sadar kita. Nah, di gelombang alfa sendiri ya, itu sesuai penelitian, pada kondisi itu otak itu memproduksi hormon serotonin dan endorfin yang menyebabkan seseorang itu merasa nyaman, tenang, dan bahagia. Kemudian di gelombang theta itu kondisi di mana pikiran kita menjadi lebih kreatif, inspiratif, ikhlas, dan sangat hening, sehingga memunculkan indera keenam dan intuisi. Nah, kalau kita udah sampai di gelombang delta, di mana kita benar-benar udah tertidur pulas, ya, itu merupakan akses di mana itu frekuensi terendah, di mana di situ gelombang otak kita akan mengeluarkan HGH ya, Human Growth Hormone atau hormon pertumbuhan yang bisa membuat orang awet muda. Oleh sebab itu, sebelum kita benar-benar masuk ke fase gelombang tersebut, maka kita harus mempersiapkan diri atau membekali diri kita, membekali pikiran sadar kita ya, supaya saat kita udah masuk benar-benar apa yang kita bawa itu merupakan yang sesuai dengan manifestasi hidup kita gitu. Nah, makanya di sini aku akan merekomendasikan hal-hal atau kegiatan apa aja yang tidak harus ya, tapi yang sebaiknya kita lakuin agar kita benar-benar bisa memanfaatkan waktu kita tertidur saat kita masuk ke gelombang-gelombang yang lebih tenang ya, supaya pikiran bawah sadar kita tuh benar-benar udah ternutrisi, terisi dengan hal-hal yang baik yang sesuai dengan impian kita. Yang pertama nih, sebelum kita masuk ke kegiatannya, yang pertama kita harus perhatikan adalah waktu kita akan tidur. Nah, kalau bisa nih teman-teman menerapkan hal ini, early to bed, early to rise. Jadi kalau bisa tidurnya lebih awal supaya bangunnya bisa lebih awal. Lebih-lebih kalau kita bisa bangun di waktu-waktu yang terbaik ya, di antara jam 3 sampai jam 5 pagi. Aku udah pernah bikin videonya. Maka dari itu, kalau bisa nih ya, kita jangan begadang.
Meskipun aku sendiri ya, karena memang tuntutan pekerjaan memang mengharuskan untuk kayak menyelesaikannya sampai larut. Tapi kalau bisa nih ya teman-teman, kita belajar untuk bisa tidur lebih awal gitu, supaya itu tadi kita tidur lebih awal untuk bangunnya juga lebih awal. Nah kalau bisa nih ya, jangan begadang, jangan maraton nonton drama atau maraton Netflix. Kalau belum bisa kayak langsung gitu ya, bisa teman-teman kurangin dulu gitu. Misalnya nih biasanya tidur jam 12 malam. Kalau bisa tuh mungkin dilatih untuk kurangin 1 jam gitu. Sampai kalau bisa nih ya, sebelum jam 10 kita udah tidur gitu. Sekarang kita masuk ke kegiatannya. Hal-hal apa aja yang bisa kita lakuin sebelum kita tidur ya. Jadi intinya apa yang kita akan kerjakan sebelum tidur itu ibaratnya kita kayak lagi menginstall, mengunduh sesuatu yang emang sesuai dengan apa yang kita inginkan, sesuai dengan kehidupan yang lebih baik yang kita inginkan, teman-teman. Nah, di sini untuk kegiatannya aku bagi menjadi 2 hal ya. Yang pertama dari sisi ibadah ya, karena bagaimanapun juga kita tetap ya sandarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua dengan teknik law of attraction. Jadi ada 2 hal ya. Yang pertama ibadah, yang kedua dari sisi teknik loa. Teman-teman bebas mau menerapkan yang mana dulu, mau teknik loanya dulu atau mau ibadahnya dulu, terserah, bebas ya. Karena aku biasanya kadang ya selang-seling gitu, kadang ya yang ibadahnya dulu, kadang yang loanya dulu. Oke, sekarang yang pertama nih dari sisi ibadahnya. Untuk yang sisi ibadah yang simple aja ya teman-teman. Yang pertama adalah kita punya wudhu ya. Meskipun nanti menerapkan loanya terakhir, kalau bisa tuh tetap jaga wudhu gitu. Kalau wudhunya batal, kita bisa ambil wudhu lagi. Jadi pokoknya sebelum tidur usahakan kita punya wudhu, berwudhu. Kalau lagi haid ya nggak usah gitu ya. Oke, yang pertama adalah berwudhu. Kemudian bisa sholat ya, bisa sholat hajat, bisa sholat witir. Pokoknya sebelum kita tidur usahakan kita sholat gitu ya. Nah kemudian yang ketiga baca surah Al-Mulk. Udah itu aja dari sisi ibadahnya. Atau teman-teman punya amalan yang lain kayak mau sholawatan ya, mau melakukan amalan-amalan yang lain silakan. Tapi dari aku sendiri 3 itu tadi. Yang teknik loanya ya, teknik loa di sini teman-teman bisa menerapkan beberapa hal atau satu aja ya. Misalnya nih 1 scripting ya. Teman-teman bisa nulis tentang impiannya atau mau bikin jurnal syukur, silakan, gak apa-apa. Atau nih ya, mau visualisasi, mau afirmasi, boleh, silakan. Jadi sebelum kita tidur ya, kita visualisasikan, kita afirmasikan atau kita tulis di scripting kita tentang apa yang kita impikan. Nah, selain itu juga ya, kalau teknik-teknik loa teman-teman kan udah tahu tuh ada beberapa hal. Nah, selain itu juga nih, ada hal yang perlu kita perhatikan juga nih. Terutamanya nih tentang apa yang terakhir kita lihat, apa yang terakhir kita baca, apa yang terakhir kita dengar. Nah, ini yang perlu kita perhatikan teman-teman. Jadi kalau aku biasanya, meskipun aku nggak menerapkan kayak afirmasi atau visualisasi ya, atau scripting, biasanya pokoknya sebelum tidur aku usahain menghindari hal-hal yang emang tidak sesuai dengan impian aku. Jadi misalnya kayak menghindari konten-konten yang membuat aku jadi khawatir, takut ya. Konten-konten sedih, konten-konten negatif, lagu-lagu sedih itu hindari ya. Sebelum kita tidur hindari betul-betul. Perhatikan apa yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita baca sebelum kita tidur. Nah, makanya biasanya aku usahain sebelum tidur itu baca buku yang emang sesuai dengan apa yang aku inginkan gitu. Buku-buku self development atau juga nonton konten-konten yang self development, nonton video-video tentang loa ya. Itu. Jadi apa yang kita konsumsi sebelum kita tidur itu juga harus kita perhatikan. Jadi yang untuk teknik law of attraction-nya ya, ritual law of attraction-nya, yang pertama adalah teman-teman bisa pilih salah satu ya, atau salah 2 atau beberapa, tapi 1 aja cukup gitu. Misalnya mau scripting, mau visualisasi aja, mau afirmasi aja, bebas, terserah ya. Kemudian yang kedua adalah
perhatikan betul-betul apa yang akan kita lihat, yang akan kita dengar, yang akan kita baca sebelum kita tidur. Kalau bisa ya, konsumsilah yang emang sesuai dengan impiannya teman-teman. Misalnya nih, kalau teman-teman ingin tentang berkelimpahan, abundance ya, maka tontonlah konten-konten yang kayak, oh ini toh kisah-kisah miliuner misalnya, gimana caranya menjadi seorang miliuner ya, kisah-kisah inspiratif, kisah-kisah sukses gitu. Jangan malah sebaliknya, nonton kayak hal-hal sedih, berita-berita kesedihan, berita-berita musibah. Kita hindari dulu deh pokoknya kalau sebelum tidur. Kemudian juga kayak lagu-lagu sedih ya, aduh hilangin dulu deh ya, hindari dulu lagu-lagu sedih. Kemudian konten-konten yang emang nggak sesuai itu hindari gitu. Atau teman-teman bisa pakai cara yang aku gunain, biasanya aku baca buku tentang self development yang ngebantu aku untuk lebih memahami apa yang aku impikan gitu ya. Kadang juga aku nontonnya tentang video-video loa ya, atau juga konten-konten ceramah yang menenangkan, yang menyejukkan, yang membuat aku jadi punya harapan, punya kayak dorongan untuk semakin giat beribadah atau semakin membuat kita semakin dekat sama Allah gitu. Jadi sekali lagi yang kedua adalah perhatikan apa yang akan kita konsumsi sebelum kita tidur. Dan juga ya teman-teman bisa ini, minum air ya, minum air sebelum kita tidur. Minum air putih ya, bukan cairan yang lain. Oke, jadi itu ya teman-teman tentang rutinitas ya, ritual atau kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakuin sebelum kita tidur, di mana kegiatan-kegiatan tersebut bermaksud untuk menjadi hal yang kita masukkan ke dalam pikiran sadar, yang dimana nanti bisa berpengaruh ke pikiran bawah sadar kita, karena saat kita akan tidur sampai kita benar-benar tertidur, kita udah beralih gitu dari pikiran sadar ke pikiran bawah sadar. Makanya kita install hal-hal yang emang baik, hal-hal yang emang bagus gitu. Mulai dari hal yang berkaitan dengan ibadah dan juga dengan ritual law of attraction. Simple kan ya, nggak ada yang aneh-aneh kan ritualnya. Dan ya emang kita harus butuh latihan teman-teman, butuh kayak pengulangan ya. Dicobain 3 hari, 7 hari, 21 hari gitu ya. Dan yang paling penting tuh yang paling penting itu adalah itu tadi ya, perhatikan apa yang kita konsumsi sebelum kita tidur. Dikurangin deh ya hal-hal yang emang tidak ada kaitannya dengan impian kita, karena waktu menjelang tidur itu adalah waktu yang krusial teman-teman. Oke, jadi mungkin itu aja yang bisa aku share kali ini, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya insyaallah. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.